Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zelika Putri Wibowo dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memberikan materi pembelajaran untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam tentang peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Wali sendiri berarti orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, bisa juga sebagai utusan. Sedangkan songo sendiri berasal dari kata bahasa Jawa yang berarti 9. Karena para wali atau para sunan ini berjumlah 9 orang. Wali Songo terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Selanjutnya, biodata dan strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama, ada Sunan Gresik, yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik juga memiliki nama panggilan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi, karena beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi di daerah Afrika Utara. Jika dilihat dari silsilah keturunannya, Sunan Gresik ini masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW, di mana Sunan Gresik adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Strategi dakwah awalnya adalah melalui jalur perdagangan atau niaga. Dengan berdagang, ia jadi sering berinteraksi langsung dengan masyarakat Gresik, serta belajar bahasa daerah setempat untuk mempermudah komunikasinya dengan para masyarakat di daerah Gresik. Selanjutnya, Sunan Gresik menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit dengan tujuan untuk memperluas ajaran Islam di sekitar kerajaan. Pada langkah berikutnya, kemudian Sunan Gresik mengambil jalur pendidikan dengan membangun pesantren. Yang kedua ada Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Ia merupakan putra dari Sunan Gresik. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan banyak juru dakwah. Didikannya tersebut dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang terkenal hingga saat ini adalah Moh Limo, yang merupakan falsafah Jawa yang berarti ajakan untuk meninggalkan 5 perkara tercela atau yang tidak baik. Sunan Ampel juga merupakan penggagas berdirinya Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan mengukuhkan Raden Fatah sebagai raja pertama Kerajaan Demak. Berikut adalah bukti peninggalan Sunan Ampel yang masih ada hingga saat ini. Yang pertama ada pesantren Ampel Denta atau Masjid Sunan Ampel, dan ada Masjid Agung Demak, di mana dia sangat berkontribusi dalam pembangunan Masjid Agung Demak tersebut. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Makhzum Ibrahim. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465. Ia merupakan putra Sunan Ampel. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah satu desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang ini dikenal sangat pandai dengan ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain-lain. Wilayah dakwahnya adalah daerah Kediri. Strategi yang dipakainya adalah dengan membuat pertunjukan. Beliau menyelipkan ajaran-ajaran Islam termasuk 2 kalimat syahadat sebagai ikrar keimanan menjadi seorang muslim di lagu-lagu yang diciptakannya. Media yang digunakan Sunan Bonang berupa wayang, suluk atau lagu, dan gamelan. Karya Sunan Bonang yang terkenal adalah Suluk Wujil. Yang keempat ada Sunan Giri yang memiliki nama Raden Patung. Sunan Giri juga memiliki nama panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta.
pesantrennya Sunan Ampel. Lalu setelah dewasa, ia melakukan perjalanan ibadah haji bersama Sunan Bonang yang dikenalnya saat berada di pesantren Ampel Denta. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam penyebaran dakwah Islam. Sunan Giri menggunakan pendekatan kultural seperti menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satu yang cukup dikenal adalah tembang Cubak-Cubak Suweng. Selanjutnya ada Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Sunan Kudus diberi gelar dengan nama Wali al-Ilmi yang artinya orang yang berilmu luas karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Sunan Kudus merupakan putra Raden Utsman Haji yang ternyata masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Strategi yang dilakukan Sunan Kudus adalah dengan menciptakan lagu yang terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus dan menjadi panglima perang untuk Kesultanan Demak pada saat itu. Sunan Kudus lalu mendirikan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Manar yang lebih dikenal dengan Menara Masjid Kudus. Ini merupakan penampakan bentuk dari Menara Masjid Kudus yang sampai sekarang masih ada. Berikutnya ada Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini adalah sunan yang berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati lebih condong ke arah melakukan jihad dalam melawan penjajah, yaitu Portugis. Sunan Gunung Jati pernah melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fathahillah, saat itu panglima perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern dengan bukti maju dan makmurnya Kesultanan Banten yang dipimpinnya pada saat itu. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid yang lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Tumanggung Wilatikta, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dalam melakukan dakwahnya tidak menetap di suatu daerah, tapi dia memilih untuk pergi bersinggah dan menyebarkan ajaran agama di tempat lain, sehingga wilayah dakwahnya sangat luas. Strategi dakwah yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kultural, seperti wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang islami dan menciptakan beberapa lagu dan syair yang mengandung ajaran Islam. Ini merupakan media yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa dengan wayang dan gamelan. Selanjutnya yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sebagai putra Sunan Kalijaga, ia mewarisi darah seni ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali Songo lainnya. Sunan Muria sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada daerah pedesaan yang tergolong terpencil. Strategi metode dakwahnya sangat unik. Putra dari Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Dia menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam. Karya tulisnya yang masih digemari hingga kini adalah Tembang Sinom dan Kinanti. Dan yang terakhir adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwahnya berada di Paciran, Lamongan. Strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat.
Strateginya membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu yang sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lamongan. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa Macapat Pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Di Paciran, Sunan Derajat mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tandu. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.